Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga Anda semua tetap sehat, sehat jasmani dan rohani, hidup penuh berkah di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. 1-2 hari ini sangat ramai dunia maya karena ditemukannya atau diperolehnya salinan ijazah Jokowi oleh Dr. Bonatua Silalahi. Nah, ini adalah saat ketika kebekuan itu pecah. Ketika sekian lama RRT dipingpong ke sana kemari demi memperoleh salinan ijazah Jokowi. Betapa susahnya, karena hampir semua instansi diblokade untuk bersikap defensif, tidak mengeluarkan salinan ijazah Jokowi dari KPU, KPUD, dari Solo ya, KPUD Surakarta, KPUD Jakarta, KPU Pusat, Universitas Gadjah Mada, dan hampir semua instansi memblokade pelayanan publik untuk tidak memberikan salinan ijazah Jokowi. Itu adalah suasana ketika sebelum detik-detik Dr. Bonatua Silalahi memperoleh salinan ijazah Jokowi. Jadi saat ketika staf KPU memberikan salinan ijazah Jokowi kepada Dr. Bonatua Silalahi itu sebuah momen yang sangat bersejarah gitu ya. Ketika kebekuan itu pecah, KPU dan Dr. Bonatua Silalahi adalah dua aktor yang sangat penting memecah kebekuan itu semua. Dari statement awal Roy Suryo saat mengantar Bonatua Silalahi memperoleh salinan itu, langsung spontan memang dia memberikan pernyataan akan menganalisis kembali dari salinan yang sudah dipegang itu. Namun sepintas publik Indonesia sudah bisa mengira-ira, sudah bisa menduga, karena dari salinan itu secara fisik terlihat bahwa itu identik dengan salinan ijazah Jokowi yang pernah diposting oleh Dian Sandi Nugraha, kader PSI. Dan itu pula yang menjadi objek penelitian RRT, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa. Ketiga peneliti inilah yang menjadikan objek penelitian ijazah Jokowi dari postingan Dian Sandi itu. Dan sekarang ditemukan bahwa memang itulah salinan yang ada di KPU. Maksudnya adalah yang diposting oleh Dian Sandi itu identik dengan salinan ijazah Jokowi yang berada di KPU. Jadi ya 11-12 lah, kalau tidak ingin mengatakan 100% sama. Artinya memang 90% dugaan kepalsuan ijazah Jokowi itu nyaris benar adanya. Dan apa yang diserahkan oleh staf KPU tentunya adalah salinan yang sudah dilegalisir oleh pihak Universitas Gadjah Mada. Jadi apalagi yang harus dimasalahkan? Ya mungkin tinggal formalitas saja. Oke, silahkan RRT kembali menganalisa ulang, tapi sudah bisa didugalah arahnya bahwa kalau memang benar itu salinan itu memang objek yang selama ini sudah diteliti dan hasilnya sudah diketahui, maka arah kesimpulannya pun juga sudah bisa diduga sekarang bahwa memang benar adanya ijazah Jokowi itu diduga palsu. Dan nyatanya sampai dengan hari kedua ketiga ini
dari pihak Jokowi tidak ada statement-statement yang menolak atau memberatkan pihak RRT. Artinya secara saintifik memang kemungkinan besar apa yang dihipotesakan oleh RRT itu benar adanya. What next? Apa yang akan terjadi setelah ini? Nampaknya dari pihak Jokowi sudah bersiap-siap dengan exit strategi, bagaimana dia keluar dengan meminimais resiko. Jadi ada kemungkinan Jokowi akan mencabut laporan kepada Polda Metro Jaya. Ini langkah yang paling aman bagi dia untuk mengclose kasus ini agar tidak sampai ke pengadilan. Karena kalau dia tidak mencabut laporan, kemudian kasus ini sampai di pengadilan, tidak ada jalan lain kecuali dia harus buka kartu, buka ijazah, dan ijazah yang dipegangnya pasti identik dengan salinan yang diserahkan KPU kepada Dr. Gunatua Silalahi. Kalau sampai berlainan kan jadi lucu. Berarti Jokowi pada saat mencalonkan sebagai calon presiden memberikan data kepada KPU, data yang berlainan dengan ijazah yang dia miliki. Kan begitu kan? Jadi saya kira itu sangat kecil kemungkinan, hampir bisa dipastikan bahwa ijazah fisik asli Jokowi yang dipegang sekarang itu adalah identik dengan salinan yang ada di KPU dan sudah diserahkan kepada Gunatua Silalahi. Sekarang Roy Suryo sudah memegang salinan itu. Jadi kemungkinan besar memang exit strategi yang paling baik bagi Jokowi adalah mencabut laporan ke Polda Metro Jaya dan secepat mungkin menutup kasus ini. Sekalipun memang secara moral Jokowi akan hancur. Tetapi ini memang harga yang harus dia tanggung ya. Itu kan hanya bagi Jokowi, saya kira akan berhitung itu kan cuma aspek moral saja kan. Yang penting dia tidak babak belur lebih hancur lagi. Adapun sikap emosional yang ditunjukkan oleh para terbul, sikap emosional yang ditunjukkan oleh para relawan Jokowi untuk mendesak Polda Metro Jaya segera mentersangkakan RRT, Roy Suryo CS, menjadi tersangka atas laporan yang diajukan oleh Jokowi, itu menjadi tidak berarti ketika Jokowi sudah mencabut laporannya. Nah, kalau tidak dicabut laporannya, okelah, duel match perang atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini akan berlanjut. Dan itu juga akan menguntungkan publik secara luas karena benar-benar kasus ini akan mendapatkan ending yang seterang mungkin, yang seterbuka mungkin ketika Jokowi dengan elegan bisa menunjukkan fisik ijazahnya di depan pengadilan. Sekalipun menurut saya itu kecil kemungkinannya. Tetapi kalau Jokowi nekat tidak mau cabut laporannya, okelah. Publik Indonesia akan senang juga melihat tontonan dari ending kasus dugaan palsu Jokowi ini. Namun berani nggak Jokowi? Berani nggak Jokowi? Saya kira sulit membayangkan bagi saya Jokowi berani menunjukkan ijazahnya. Jadi saya kok tidak menemukan exit strategi lain selain dia mencabut laporan itu. Kalau enggak, secara rasional dia akan babak belur. Pasti dia hancur.